Sekarang saya mau share kepada saudara warga negara kerajaan. Kita tahu kita mengalami testing, kita mengalami yaitu dimurnikan, disucikan, seperti perak dan emas di dapur penderitaan. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dan saudaraku, di dalam ayat yang bagian terakhir dari pasal ini, bagaimana supaya berbahagia, yaitu ayat ke-7, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, yang kita melihat saudaraku, bagaimana supaya berbahagia itu apa? Bertekun, bersabar. Caranya adalah pertama-tama tidak nyalakan orang lain. Dalam hal ini seringkali kita dalam keadaan penderitaan, dalam ujian, kita nyalakan orang lain. Kita belajar dari nenek moyang kita Adam. Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia memberikan lalu ku makan. Bukan aku saja bersalah, semua yang lain juga bersalah. Karena itu anak-anak kecil mesti ajari tanggung jawab. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita digambarkan seperti petani. Petani itu tidak mendadak bisa menuai. Dia harus sabar, dia harus mengusir burung-burung yang mau makan, yaitu tuaiannya. Dan dia harus bekerja keras, menjaga sampai malam dan sebagainya. Karena harus menantikan kerjasama dengan alam. Dan juga dikatakan Tuhan adalah hakim. Kalau engkau sekarang difitnah, dituduh dan sebagainya, jangan khawatir. Iblis itu, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan, jangan jamah tubuhnya. Yang pertama. Yang kedua, sayangkan nyawanya. Ada batasnya, saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ayub bertekun dan berbahagia apa? Telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan bagaimana pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Bahkan disebutkan dia adalah seorang nabi. Apa itu? Promosi, saudara. Dia biasa berdoa hanya untuk keluarganya. Sekarang dia berdoa untuk teman-teman yang menuduh dia. Dan ketika dia lakukan, terjadi pasti saja kalau kita berdoa buat orang lain, berkat Tuhan akan datang pada kita. Kita tidak usah khawatir, saudara. Orang yang selfish, tidak ada gunanya diberkati. Ayub menolong orang yang menderita, orang minta tolong, janda, yatim piatu, orang yang dicengkram oleh orang berkuasa, dibebaskan semuanya itu. Kali Tuhan berkata, oke, I will restore you. Aku memulihkan keadaanmu. Tapi antara itu, kita membaca kitab Ayub, dia sempat mempersalahkan Tuhan. Dia sempat mengatakan panahnya Tuhan menusuk ke dalam livernya. Mengatakan sepada itu semua dilakukan oleh iblis. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya dia berkata, aku tutup mulutku. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika dia berdoa buat orang-orang yang menyerangnya. Hari-hari ini, mungkin saudara salah mengerti. Katanya Kristen kok menderita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan percuma. Tenang saja. Tetap bertekun. Dan Ayub yang adalah pengusaha biasa disebutkan, yaitu ketekunan seorang nabi. Dan luar biasa bukan? Ya. Jadi saudara yang kasih, caranya cuma satu, yaitu bertekun. Ada lagu zaman dulu yang tekun untuk bisa mencapai tujuan, ya. Jadi dalam hal ini, di dalam huruf Chinese itu adalah knife in the heart. Seperti pisau di dalam hati dan saudara harus pegang kuat-kuat. Memang sakit. Tetapi itu yang saudara tetap lakukan. Bertekun dalam penderitaan. Ketika kau bertekun dan percaya Tuhan akan memulihkan, keadaanmu akan jauh lebih baik sebelum kau mengalami testing. Ini caranya untuk hadapi saudaraku, yaitu testing ini. Bukan testing aja, refining. Begitu keluar, Ayub bukan jadi Ayub yang sama. Saya sudah memberikan contoh yang paling hebat salah satu hari ini. Adalah Pastor Kong Hee dari Singapura, City Harvest. Dia setiap hari harus ngepel lantai 5 kali. Sebab yang bersama dia 7 orang lain itu semuanya harus sembahyang 5 kali sehari. Dan dia lakukan itu di tengah cemoohan, di tengah kata-kata. Di situ dia sadar banyak kekurangannya. Dan dia keluar lebih murni dari dulu. Salut Kong Hee, God bless you. Amin. Lebih murni dari dulu. Salut Kong Hee, God bless you. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya, puji Tuhan pada hari ini. Nah, kita memanjatkan syukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya kita berkumpul pada ini. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki bulan Maret ke minggu keempat, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar, tetap belajar, akan dimurnikan, akan
membaca Alkitab kita, firman Tuhan di Mazmur pasal 46 ayat 2. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Supaya Bapak Ibu sudah ngerti. Sudah semua? Ayo kita bersama-sama. 3, 2, 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Satu kali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia adalah perlindungan dan kekuatan dalam proses dan kekuatan Bapak Ibu. Itu kita harus siap dimurnikan. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur. Pagi hari ini kami bisa berada di tempat ini. Kami percaya oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa dikuatkan, kami bisa menang, kami bisa dimerdekakan Tuhan. Kami percaya oleh kasih anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka ibadah ini hanya di dalam Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap-siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak buat yang dahsyat buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
bersorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sama-sama bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang memberikan kami kuasa Tuhan. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita yang hidup. Yes. Let's go. Katakan bersama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari Bapak kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang hidup. Katakan bersama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lebih dahsyat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Mari Bapak kita sama-sama katakan pujian dari awal kembali. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lebih dahsyat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih tinggi lagi katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Katakan dengan iman. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Lebih lagi katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja.
Sebab Kau Allah yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Amin, amin, amin. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu bahwa ini waktu bersama Engkau Tuhan. Waktu kami bersama-sama Tuhan. Untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami bawa suara yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Sebab kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
dengan segenap hati kita. Di dalam Yes Lord. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah ku pandang, sebab hanya Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Keragaanmu Tuhan, kebenaranmu itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu ya. Tiada yang luput, amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun, mari jemaat Tuhan katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja yang katakan, tiada satu pun. Katakan dengan segenap hati. Yes. Hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan.
Raja, Engkau Tuhan yang bertatah di atas pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Engkau kudus, Engkau mulia. Kami merasakan kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir di tempat ini, kami berdiri, kami memuji Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami yang datang dengan beban berat, kami percaya ketika kami memuji Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mengalami lawatan dari Tuhan, kami mengalami jamahan daripadamu Tuhan. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kerajaan-Mu di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya penyertaan Roh Kudus, pemeliharaan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Sehingga kami mengerti apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Luar biasa saudara diberkati oleh pujian penyembahan kita pagi hari ini. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Senang Bapak Ibu bisa bertemu kembali dengan saudara semuanya di pagi hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Maret. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Kita merayakan Paskah. Begitu cepat ya hari-hari kita berlalu. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mata yang pudar, iman yang berpijar. Mata yang pudar, iman yang berpijar. Saudara pernah merasa bahwa hidup ini sedang memudar. Harapan yang dulunya cerah perlahan-lahan buram. Rencana yang kita sudah atur dengan baik tiba-tiba berantakan dan tidak ada kepastian. Dalam situasi seperti ini saudara, kita sering mengeluh dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa pandanganku jadi buram? Tuhan, mengapa duniaku menjadi gelap? Mengapa seperti ini? Dan semua saudara, kita terus bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah pertanyaan-pertanyaan yang hanya dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tahukah kita bahwa di dalam Alkitab, saat pandangan kita mulai pudar, disitulah iman kita seringkali sedang dipersiapkan untuk berpijar lebih terang. Saat situasi seperti ini seringkali iman kita semakin hari semakin dikikis. Supaya apa saudara? Supaya lebih bercahaya lagi. Bercahaya lagi. Di dalam dunia pertambangan kita tahu bahwa emas tidak dibersihkan dengan air yang menyegarkan. Tetapi emas yang murni, yang berkilau, itu dimurnikan dengan apa saudara? Dengan api yang menghanguskan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, katakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi emas yang murni hanya dihasilkan ketika kotoran-kotoran di dalamnya itu terbakar habis. Begitu dengan iman kita saudara. Iman yang murni tidak lahir di zona nyaman saudara. Iman yang murni lahir di tengah-tengah penderitaan. Lahir di tengah-tengah kesulitan yang begitu besar.
Tidak ada satupun di dalam tokoh Alkitab kalau kita telusuri baik-baik Bapak Ibu, yang imannya itu muncul tiba-tiba tanpa penderitaan. Semuanya diawali dengan penderitaan. Kita bisa melihat bagaimana Musa mengalami penderitaan yang hebat. Dari kecil dia sudah mengalami pengasingan dari keluarganya. Dan hidupnya sudah enak-enak di istana, dan tiba-tiba dia mengalami goncangan yang begitu hebat dan akhirnya dia menjadi pengembara. Kita melihat Daud yang pilihan Tuhan sendiri mengalami banyak badai di dalam kehidupan dan iman mereka semakin dimurnikan oleh Tuhan. Bahkan Salomon di waktu-waktu terakhir hidupnya dia mengalami pemurnian yang juga begitu hebat. Bahkan Yeheskiel, kita tahu Elisa mengalami, bahkan Paulus di Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seringkali Tuhan memudarkan pandangan kita supaya apa saudara? Supaya kita bisa mulai menggunakan mata rohani kita untuk melihat segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan sendiri, disitulah Tuhan mulai mengajar kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita tidak lagi dipandang oleh manusia, disitulah kita mulai mencari wajah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dengan satu tokoh wanita yang bernama Lea. Saya mau ajak kita semuanya Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai 35. Kita akan baca di dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai 35. Tetapi kita akan membaca ayat 23 saja saudara, dan kita nanti akan lompat di ayat 33 sampai 35. Ya. Saya mau ajak jemaat untuk baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rachel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ayat 31 saudara, 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak melahirkan kembali. Nah, Bapak Ibu, sedikit kita melihat profil dari Lea. Siapa itu Lea? Lea adalah anak pertama Laban. Laban ini adalah saudara Ribka, anak dari Betuel. Ribka ini adalah istrinya Ishak, saudaranya Betuel, cucunya Nahor, saudaranya Abraham. Ada yang sama namanya di tempat ini? Kalau ada tolong lambaikan tangan. Ada yang namanya Nahor atau Ribka kah? Tidak ada. Puji Tuhan. Semua nama-namanya pakai bahasa Inggris semuanya. Nah saudara, kita bisa melihat
di ayat 16 berkata bahwa Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea memiliki mata yang pudar, kata firman Tuhan. Mata lembut atau kuyu. Kalau di pandangan pada orang zaman itu, saudara, itu sebagai sesuatu kelemahan. Dibandingkan dengan adiknya Rahel, itu cantik. Elok parasnya dan cantik. Dikatakan di ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Tetapi yang menggeliti dari ayat kebenaran firman Tuhan ini bahwa Lea ini hidup dalam bayang-bayang karena tidak dicintai oleh suaminya. Kita bisa melihat bagaimana pernikahan ini, saudara, dibangun dalam 2 cara pandang yang berbeda. Yang tadinya si Yakub menginginkan si Rahel untuk menjadi istrinya, malah yang dijadinya istrinya adalah Lea. Dan Lea ini hidup di dalam bayang-bayang karena dia tidak dicintai oleh suaminya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 31, Tuhan sendiri yang melihat hal itu bahwa Lea tidak dicintai. Nah, namun di tengah kesulitan yang terjadi, di tengah kondisi penolakan yang terjadi, justru Tuhan itu memurnikan imannya Lea untuk semakin hari semakin sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga melalui hidup Lea, sejarah kemurnian imannya itu menerangin sejarah keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat sebuah kontras yang begitu tajam. Tentu saja kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan Lea berada dalam posisi yang tidak menguntungkan itu? Mengapa Tuhan memakai mata yang pudar untuk menyatakan iman yang berpijar? Setidaknya ada 3 alasan utama, saudara, yang kita bisa pelajari dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama, agar kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Semasa kita masih memakai kekuatan, kemampuan kita, pandangan kita masih tertuju pada hal-hal duniawi, kita akan susah melihat Tuhan. Kita akan susah melihat Tuhan. Tuhan mengizinkan Lea, matanya Lea pudar dan mengalami penolakan, mengalami kesulitan. Dan kita semua, supaya kita sadar bahwa satu-satunya yang menjadi sandaran kita sebagai orang percaya hanyalah Tuhan. Amin, saudara? Hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan yang berikut adalah untuk membongkar berhala di hati kita. Tuhan mengizinkan penolakan terjadi agar Lea sadar bahwa ia telah menjadikan cinta sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan ingin Lea dan kita semua, saudara, mencintai dia lebih daripada berkatnya. Karena kenapa? Karena Lea di sini sudah menjadikan cinta Yakub itu adalah sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Dan alasan yang ketiga mengapa hal itu terjadi di dalam kehidupan Lea dan kita semua, saudara, karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kita mungkin hanya melihat penderitaan yang sekarang, tetapi Tuhan melihat yang lebih jauh ke depan, yaitu rencana kekekalan. Lea boleh pudar, tapi rahimnya Lea dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan garis keturunan Yehuda. Dan dari garis keturunan Yehuda itulah lahir yang namanya Yesus sebagai juru selamat dunia. Amin, saudara. Nah, bagaimana proses itu terjadi secara nyata dalam hidupnya? Bagaimana imannya yang tadinya redup dan penuh tuntutan kepada manusia, berlahan-lahan dimurnikan menjadi iman yang berpijar kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan melihat yang dunia lupakan. Katakan sama-sama, kita harus menyadari bahwa Tuhan melihat yang dunia lupakan. Amin, saudara. Kita bisa melihat di ayat 31, ketika Tuhan melihat
bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka kandungannya. Mata Tuhan melampaui standar dunia. Dunia tempat kita tinggal saat ini, saudara, penuh dengan visual dan dangkal. Dunia mengajarkan kita bahwa siapa yang lebih cantik, siapa yang berkilau, lebih terang, adalah dia yang layak dihormati. Dia yang layak dihargai. Tetapi kacamata Tuhan berbeda. Standar dunia mengajarkan kepada kita bahwa jika mata kita pudar, jika penampilan kita biasa-biasa saja, jika kita tidak memiliki karisma seperti Rahel, maka kita tidak penting. Yakub mungkin di sini saudara dia buta. Karena terlalu silau oleh cinta dan kecantikan Rahel. Tetapi Alkitab memberikan keterangan yang sangat luar biasa kepada kita. Di ayat 31 dimulai dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan melihat, saudara, manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat isi hati. Amin. Manusia melihat kegagalan kita. Tetapi Tuhan melihat perjuangan saudara dan saya. Manusia melihat mata yang kuyuk. Mata yang pudar. Tetapi Tuhan melihat tetesan air mata yang tersembunyi di tempat penantian. Saudara, Tuhan bekerja di titik terlemah kita. Iman kita mulai berpijar bukan saat kita merasa kuat, melainkan saat kita sadar bahwa Tuhan sedang menatap kita di titik yang paling terendah di dalam kehidupan ini. Lea mengalami perjumpaan yang hebat dengan Tuhan. Di saat dia mampu, di saat dia kuat. Tetapi di saat dia sedang berada di titik yang paling rendah. Dan di sini saudara, Tuhan membuktikan penyertaannya, pemeliharaannya, kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Itu tidak tergantung dari penilaiannya manusia. Tetapi dari Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan menjadi pembela bagi mereka yang tersisihkan. Amin saudara. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang seperti Lea. Mungkin saudara sudah merasa sudah memberikan yang terbaik di tempat pekerjaan. Sudah melakukan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mungkin saudara yang dipromosikan bukan saudara, mungkin orang lain yang mendapat promosi. Mungkin saudara berkata, Bapak, saya sudah melayani dengan baik. Dan saudara merasa, saudara tidak dihormati. Saudara mungkin merasa di dalam keluarga, saudara sedang pudar karena dirasa saudara tidak terlalu penting. Saya hanya mau katakan buat kita semuanya saudara, ingat baik. Jangan mata yang pudar, situasi yang kita alami, itu mempengaruhi iman kita, sehingga iman kita menjadi pudar juga. Karena kenapa saudara? Karena kita tidak membutuhkan persetujuan dari seluruh dunia untuk menjadi berharga. Kita hanya cukup membutuhkan persetujuan dari Dia yang menciptakan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara? Kita tidak perlu membutuhkan persetujuan dari siapa saja. Karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai iman kita ikut pudar karena cara pandang kita yang salah. Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Iman kita mulai menyala saat kita berhenti bertanya, mengapa Tuhan orang-orang ini tidak peduli dengan aku? Mengapa Tuhan kiri kananku, suamiku, istriku, bahkan keluargaku seolah tidak memperhatikan hidupku. Dan mulai bertanya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saya tahu dunia tidak memperhatikanku. Orang tidak mempedulikan keadaanku. Tetapi aku yakin dan percaya Engkau melihat aku dan memperhatikan hidupku. Saat kita menyadari saudara bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita, itu awal iman yang berpijar. Tapi saudara, hanya sekedar tahu saja itu tidak cukup.
Karena kenapa? Sekedar tahu saja itu tidak ada gunanya. Kita seringkali fokus pada penilaian orang. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini saudara yang mengemis dengan perhatian orang, mengemis dengan kasih orang. Dan inilah yang dialami oleh Lea. Meski Tuhan sudah memberikan anak padanya, tetapi dia masih mengemis dengan cintanya Yakub. Aku ingin Yakub mencintai aku. Dan dia sedang menjadikan cinta manusia sebagai pusat hidupnya. Lah, bagaimana iman yang berpijar ini menuntut kita untuk bisa meruntuhkan yang namanya berhala ini, saudara. Kita akan lihat bagian yang kedua adalah meruntuhkan berhala kasih manusia. Saat Lea melahirkan anak pertama, Alkitab mencatat dengan jujur bahwa Lea selalu menyebut nama suaminya. Lea selalu berkata bahwa supaya aku dicintai oleh suamiku. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan di dalam ayat 32 berkata, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Di sini kita bisa melihat hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Lea mengakui bahwa Tuhan telah memperhatikan kesengsaraannya, tetapi tujuannya saudara, bukan untuk Tuhan dimuliakan dari apa yang dialami. Tetapi tujuannya adalah tujuan bersyukur yang digaungkan oleh Lea di sini, agar dia mendapatkan cinta Yakub. Disinilah letak kesalahan yang dibangun oleh Lea. Berkat Tuhan dijadikan sebagai alat transaksi. Berkat yang diberikan Tuhan kepada dia dijadikan sebagai alat untuk menukar cinta manusia. Kita bisa melihat motivasi Lea ketika dia melahirkan ketiga anaknya. Anak pertama Ruben. Dia berkata, sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Lahir yang kedua namanya Simeon. Ia berkata, Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Tetapi dia masih berharap pada Yakub. Dan yang ketiga dia berkata, waktu melahirkan anak yang ketiga namanya Lewi. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Apa yang sedang kita lihat di sini saudara? Lea sedang menggunakan berkat Tuhan, anak-anaknya sebagai alat transaksi untuk mendapatkan kasih Yakub. Seringkali kita seperti ini saudara. Seringkali kita sudah berdoa, sudah melayani, sudah beriman, tetapi tujuannya bukan agar Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan, tetapi supaya Tuhan memberikan berhala yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Pengakuan, cinta, status, dan harga diri. Inilah yang disebut iman yang belum murni. Makanya saudara, kita harus koreksi hati kita pagi hari ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik? Atau hanya kita berkata Tuhan itu baik tapi embel-embelnya untuk menukar sesuatu dengan pengakuan, dengan cinta, dengan harga diri supaya orang lain melihat kita bahwa kita ini hebat. Masalahnya bukan pada apa yang kita inginkan, tetapi masalahnya adalah terletak di mana kita meletakkan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Lea salah ketika dia dicintai oleh suaminya? Tentu saja tidak saudara. Tapi cinta itu menjadi berhala bagi Lea. Saat Lea mulai merasa bahwa tanpa cinta Yakub, hidupnya tidak berarti.
Banyak di antara kita yang demikian saudara dalam penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita seperti Lea. Dalam penderitaan yang tidak berujung saudara. Kita seringkali menaruh kebahagiaan kita di tangan manusia yang rapuh. Ketika pasangan kita memuji kita, kita seolah-olah dunia milik kita berdua. Tapi saat pasangan kita dingin atau tidak memberikan pujian kepada kita, kita merasa dunia ini kiamat. Saat pemimpin kita, bos kita memberikan pujian bagi kita atau orang yang kita posisikan sebagai orang yang tertua di dalam hidup kita, saat memberikan pujian dan kita merasa berharga, kita merasa baik, kita merasa lebih dari yang lain. Tapi saat kita diperhadapkan dengan mungkin bos kita, pemimpin kita, mengkritik kita dan kita merasa seperti sampah. Saudara, saya mau katakan buat kita bahwa berhala adalah apapun yang kita kejar mati-matian untuk memberikan rasa aman yang seharusnya hanya diberikan oleh Tuhan. Berhala adalah apapun yang kita kejar mati-matian untuk memberi rasa aman yang seharusnya hanya diberikan oleh Tuhan. Lalu bagaimana saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terikat dengan berhala seperti itu? Tuhan mengizinkan sebuah kekosongan terjadi. Kita bisa melihat Yakub tetap dingin kepada Lea. Mungkin kita bertanya saudara, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan Yakub tetap dingin kepada Lea? Mengapa juga Yakub tidak mencintai istrinya? Saudara, Tuhan tidak sedang menghukum Lea. Tuhan sedang mengajarkan kepada Lea bahwa posisi yang engkau ambil hari ini adalah posisi yang salah. Tuhan tidak sedang memusuhi Lea atau membenci Lea atau menghukum dia. Tapi Tuhan tahu. Karena kenapa? Selama Lea masih terikat pada cinta Yakub, dia akan sulit melihat Tuhan. Hari ini saya mau katakan buat kita, apa yang kita pelihara hari ini lebih dari Tuhan, maka kita akan sulit melihat pribadinya Tuhan. Kalau kita memelihara hal-hal yang aneh-aneh hari-hari ini, saudara, jangan menjadi Lea. Mari belajar dari kehidupan Lea. Karena kenapa saudara, kalau hatinya akan selalu melekat pada pribadi Yakub, Lea tidak akan pernah bisa melihat kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui keturunannya. Iman kita baru benar-benar menyala saudara saat kita sampai pada titik di mana kita berkata, Tuhan, meskipun orang lain tidak menghargaiku, aku tahu bahwa aku tetap berharga dan utuh karena Engkau mencintai aku. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, siapakah Yakub di dalam kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini? Siapakah orang yang pendapatnya engkau lebih takutkan daripada Tuhan hari-hari ini? Adakah saudara sedang menyogok Tuhan supaya saudara mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan seperti Lea? Supaya Tuhan memberikan berhala itu untuk memuaskan kehidupan kita. Pemurnian iman yang sesungguhnya itu saudara, ketika kita mampu berkata, cukup Tuhan bagiku saja. Selama kita masih haus dengan pengakuan manusia, jiwa kita akan selalu lemah. Iman yang murni adalah iman yang merdeka dari tuntutan agar orang lain membahagiakan kita. Saya ulangin sekali lagi, iman yang murni adalah iman yang merdeka dari tuntutan agar orang lain membahagiakan hidup kita. Karena itu, marilah kita koreksi hati kita hari-hari ini. Siapa yang menjadi Yakub dalam pribadi saudara hari ini? Yang menjadi Yakub buat saudara hari ini pekerjaannya saudara kah? Yang menjadi Yakub buat saudara hari ini adalah pengakuan manusia kah? Yang menjadi Yakub buat saudara hari ini adalah orang-orang yang engkau kagumi hari-hari ini? Yang menjadi Yakub sehingga engkau takut, pendapatnya engkau lebih takut daripada pendapat Tuhan. Sehingga saudara
nggak bisa melakukan apa-apa kalau tanpa orang tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa pemurnian iman yang sesungguhnya itu saat kita berkata, cukup Tuhan bagiku saja, tidak ada yang lain. Setelah Lea berhenti mengejar cinta Yakub, saudara, ia mulai belajar satu hal yang sangat penting di dalam hidupnya, yaitu berhenti meratapi apa yang tidak ada. Dia berhenti meratapi apa yang tidak ia miliki. Dia mulai melihat apa yang sudah Tuhan sediakan. Mari kita melihat bagian yang ketiga, yaitu fokus pada pemeliharaan Tuhan saat keadaan terasa kurang. Mengubah fokus dari luka ke berkat yang Tuhan berikan. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali hanya melihat apa yang tidak ada. Seringkali kita hanya fokus pada hal-hal yang tidak kita miliki. Sehingga kita lupa bahwa ada begitu banyak pintu-pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Kita hanya fokus pada pintu yang tertutup itu saja. Sehingga kita tidak bisa melihat pintu yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang terbuka bagi kita. Karena kenapa? Karena kita hanya fokus pada satu itu saja. Lea punya kelemahan di dalam hidupnya, yaitu dia tidak dicintai oleh suaminya. Tapi di tengah kekurangan itu, saudara, Tuhan memberikan penyediaan yang sangat luar biasa, yaitu melalui pemeliharaannya, kasihnya kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya dan keluarganya tumbuh dengan sehat, dengan baik, dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu menjadi jaminan atas keturunannya. Iman yang berpijar adalah iman yang menyala saat kita berhenti berkata, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini enggak ada Tuhan? Dan kita mulai berkata, Tuhan, apa yang Engkau sudah berikan kepadaku hari ini? Apa yang Engkau sudah berikan kepadaku hari ini? Aku bersyukur. Tuhan yang memelihara kehidupan umatnya di dalam keadaan sulit. Seringkali Bapak Ibu, kita berdoa agar Tuhan mengeluarkan kita dari setiap persoalan yang kita alami. Bukankah Tuhan itu tidak mau mengeluarkan kita dari setiap persoalan itu? Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang sangat sulit itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa penyediaannya cukup untuk membuat kita bertahan. Untuk tidak mengubah hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Lea. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi dia dan kepada anak-anaknya. Katakan bahwa penyediaan Tuhan seringkali bukan berupa hilangnya masalah, melainkan penyertaannya di tengah masalah yang kita alami. Tentu saja saudara, bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan di tengah masalah yang kita alami. Caranya adalah dengan berhenti fokus pada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai belajar mengenal jejak Tuhan di masa-masa yang sulit. Iman yang murni adalah kemampuan untuk berkata, Tuhan, hatiku masih sakit. Tuhan, hatiku masih remuk karena perlakuan orang kepadaku. Tetapi aku percaya, dulu pernah Engkau menolong aku. Dan hari ini pun Engkau pasti menolong aku. Amin saudara. Amin. Mata yang tadinya saudara pudar. Mata yang tadinya penuh dengan air mata. Ketika kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita alami. Maka Tuhan akan mengajarkan kita satu hal, bahwa untuk tidak fokus pada luka yang kita alami. Karena itu marilah kita belajar untuk berhenti menjadi korban. Banyak dari kita yang selalu mengasihani diri, kita merasa bahwa hidup kita adalah yang paling malang di dunia ini. Saya mau katakan bahwa kalau kita mau mengalami pemurnian iman yang sesungguhnya, berhenti menjadi korban. Katakan kiri kanan, berhenti menjadi korban. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita hari ini saudara, apakah kita terlalu fokus pada satu masalah atau orang yang mengecewakan kita,
Sehingga kita lupa bahwa ada begitu banyak orang yang mengasihi kita. Ada begitu banyak orang-orang yang mencintai kita. Kita perlu belajar bahwa penyediaan Tuhan di tengah ekonomi yang sulit, itu Tuhan memelihara kita. Di tengah tubuh yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita mampu melakukan dan melewati setiap ujian. Iman yang berpijar adalah iman yang bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan sebelum masalah itu selesai. Saudara, berhenti menjadi korban adalah langkah yang paling indah. Langkah yang paling baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu belajar ada yang lebih dari itu. Adalah ketika kita sampai di satu titik dan kita berkata kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan bukan karena masalahku sudah selesai, tetapi aku bersyukur karena Tuhan memperhatikan hidupku. Aku memiliki Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Saudara, inilah puncak iman Lea saat ia berhenti melihat lukanya dan mulai memandang kepada Tuhan. Dia menetapkan hati untuk bersyukur dalam segala situasi. Kita bisa melihat ayat 35, saudara. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat firman Tuhan ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau kita perhatikan di ayat 32, 33, 34. Itu Lea itu selalu mengakhiri kalimatnya bahwa supaya aku dicintai oleh suamiku. Supaya dia lebih erat lagi kepadaku. Sekalipun dia tidak mencintai aku dan aku tahu bahwa Tuhan itu tidak mengizinkan si Yakub untuk mencintai aku. Tetapi aku masih berharap. Tetapi di ayat kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas saudara. Bahwa dikatakan waktu dia melahirkan anak yang keempat itu. Dia tidak menyebut lagi nama suaminya. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Dia berhenti berharap pada cinta manusia. Dan dia menetapkan hatinya untuk menyembah Tuhan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi titik balik dari kehidupan Lea. Dari yang tadinya matanya pudar, matanya kuyu, tidak bisa melihat dengan jelas. Tuhan ubah dengan proses yang begitu panjang sehingga dia apa yang dia lihat dengan kacamata manusia, dia bisa melihat dengan kacamata Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, aku tidak peduli lagi. Walaupun suamiku tidak mencintai aku, tetapi sekali ini saja aku akan bersyukur kepada Tuhan. Inilah iman yang murni, iman yang Lea mencapai titik pijar yang begitu menyala di dalam kehidupannya. Keadaannya belum berubah saudara. Hidupnya belum berubah. Yakub masih lebih cinta kepada Rahel. Statusnya belum juga berubah. Dia masih menjadi istri pilihan kedua. Karena dipaksa oleh orang tuanya. Tetapi hatinya Lea sudah berubah. Hatinya Lea sudah dijamah oleh Tuhan. Dia lagi tidak fokus kepada Yakub. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam hidupnya. Yang tadinya dia menjadikan Tuhan sebagai alat. Supaya dia mendapatkan cinta dari Yakub. Tetapi berubah. Dia menjadikan Tuhan sebagai sumber segalanya. Dan yang utama di dalam kehidupannya. Saudara, kita dapat melihat buah dari iman yang berpijar adalah rencana keselamatan. Nama Yehuda adalah bukan nama biasa. Arti dari nama Yehuda adalah pujian ketika Lea berhenti untuk berharap pada manusia. Dan dia berbalik, dia memuji Tuhan secara totalitas. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa melalui garis keturunannya. Yesus Kristus
yang adalah Tuhan kita, tidak lahir dari garis keturunan Rahel yang cantik dan yang dicintai oleh Yakub, tetapi dia lahir dari keturunan Lea melalui Yehuda, perempuan yang tersakiti itu. Saudara, ketika kita sampai pada titik pemurnian di mana kita berkata, cukup Tuhan saja bagiku, justru saat itu Tuhan memurnikan kita dan memakai hidup kita dengan sesuatu yang luar biasa. Seperti Lea, yang jauh lebih besar daripada sekedar solusi untuk persoalan kita yang hari ini. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita berada dalam persoalan hari ini, tantangan yang begitu besar yang kita alami, jangan pernah menganggap itu sebagai hukuman. Karena Tuhan tidak pernah mau menghukum kita sebagai anak-anaknya yang mengasihi kita. Tetapi mari kita buka hati kita. Kita belajar dari Lea. Melihat bahwa di balik situasi yang kita alami, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saat Lea melepaskan kendali, Tuhan bekerja dengan caranya yang begitu ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puncak pemurnian iman adalah penyerahan diri secara totalitas. Maukah kita berhenti memaksa Tuhan untuk mengubah hati orang-orang yang membenci kita supaya mereka senang dengan kita? Maukah kita berhenti menjadikan solusi sebagai Tuhan kedua di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Kadang kita berharap bahwa kalau Tuhan memberikan solusi, hidup kita akan menjadi nyaman. Tuhan sudah memberikan solusi dan kadang kita menjadikan solusi itu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita belajar dari Lea. Apapun yang terjadi, mungkin hari ini kita berkata, Tuhan, biarlah ini semua yang terjadi ini berlalu begitu saja, supaya hidupku menjadi baik. Tetapi biarlah kita berkata bahwa apapun yang terjadi, Tuhan, semua jadi seperti kehendak-Mu. Marilah kita belajar seperti Lea pada kelahiran anak keempatnya. Katakan sekali ini saja, di tengah persoalan yang aku hadapi, di tengah jawaban-jawaban doa yang belum terjawab semuanya, sekali ini saja aku berkata kepada Tuhan, aku bersyukur. Saat kita berhenti menuntut dan mulai menyembah, saat itulah dapur perapian itu selesai, saudara. Memurnikan kehidupan kita, iman kita tidak lagi pudar, iman kita berpijar dengan cahaya surga. Amin saudara. Amin saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada 4 bagian yang sudah kita belajar pagi hari ini. Mari kita renungkan bersama. Siapakah yang menjadi Yakub buat kita hari-hari ini? Kalau saudara sedang dalam posisi Lea hari ini. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Atau saudara sedang berada di posisinya Rahel. Karena saudara merasa cantik, luar biasa. Sehingga engkau tidak butuh orang lain lagi di dalam hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada 4 bagian yang telah kita belajar hari ini. Kita menyadari bahwa Tuhan melihat yang terabaikan. Saat dunia meremehkan kita, merendahkan kita. Saat dunia tidak mau menerima kita dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Percaya bahwa mata Tuhan itu melampaui standar dunia. Penilaian Tuhan tidak akan pernah dipengaruhi oleh standar hidup manusia. Dan yang kedua adalah kita meruntuhkan berhala kasih manusia. Jangan biarkan keinginan yang wajar, ingin dicintai, menjadikan itu sebagai berhala yang membuat jiwa saudara menjadi lelah. Tuhan terkadang mengizinkan kekosongan terjadi adalah supaya kita lebih dekat kepada Dia, lebih erat kepada Dia, supaya kita melekat dengan sungguh-sungguh kepada Dia dan berkata, hanya Tuhan saja yang saya butuhkan di dalam hidup ini. Dan kita mulai fokus pada pemeliharaan Tuhan saat keadaan terasa kurang. Iman yang berpijar muncul saat kita berhenti meratapi apa yang tidak ada dan mulai kita melihat pintu yang Tuhan bukakan bagi kita semua. Dan kita berkata, sekali ini
aku akan bersyukur kepada Tuhan meskipun keadaanku tidak berubah. Mari kita menetapkan setiap hati kita, saudara, untuk bersyukur dalam segala situasi yang kita alami. Saya mau mengundang teman-teman tim yang melayani untuk maju ke depan. Karena itu, jangan takut jika hari ini pandanganmu pudar karena beban hidup. Di dalam perapian itu Tuhan sedang memurnikan iman saudara dan saya agar tidak lagi redup, melainkan berpijar dengan cahaya surga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Saya tidak tahu kondisi, saya tidak tahu persoalan yang engkau hadapi hari ini. Tetapi percayalah, di saat hati kita terbuka untuk Tuhan bekerja, maka Dia akan melakukan kebaikan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat bahwa Leah yang tadinya hidupnya penuh dengan persoalan, tetapi di tengah-tengah persoalan itu Tuhan bekerja. Dia melahirkan Yehuda yang garis keturunannya adalah melahirkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Saya mau ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat kebenaran firman Tuhan ini dengan sama-sama bersama. Dalam 1 Petrus 7, 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Kita akan baca 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah Stop. Kayaknya pada masih ngantuk. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Amin. Selamat berlatih. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sama-sama katakan, bukan berkat-Mu, bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Jadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada
kasih Yesus, takkan berhenti menyembahmu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sekalipun Engkau tidak menjawab, aku tetap menyembah-Mu, aku tetap meninggikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Katakan sekali ini saja aku bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini saja aku memuji-Mu Tuhan. Dalam tekanan hidup, dalam situasi hidup, katakan aku selalu Bagi Rajamu yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku
Kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau mata kami hari ini Tuhan pudar karena silau dari dunia ini Tuhan. Berikan kami iman yang menyala-nyala Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang Engkau maksud di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua hamba-Mu yang sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh tertanam dalam setiap hati kami. Baik kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sama-sama kami diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan yang mengasihi kami Yesus Kristus. Kami berdoa, mari yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, saya akan mengulangi beberapa khotbah ini sebentar dari poin-poinnya. Mengapa Tuhan mengizinkan pemurnian? Yaitu yang pertama itu berhenti mengandalkan kekuatan kita. Yang setuju katakan, yang setuju katakan, amin. Mari kita persiapkan untuk persembahan kita. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan di pagi hari ini? Tolong lambaikan tangan saudara supaya dari tim kita, tim Asyar untuk memberikan amplop persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan? Saya ada di samping sebelah kanan saya, tolong dilayani tim Asyar. Ya. Tolong ya. Sambil kita menunggu, kita akan bersiapkan. Sudah Bapak Ibu? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat persembahan saudara. Ini sebagai ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur atas kehendak-Mu yang jadi bagi kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami tidak takut lagi, tapi kami tidak gentar lagi. Sebab Engkaulah gada dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami akan memberi untuk persembahan. Biarlah mempersembahkan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, ya kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan. Nah, saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara. Bapak Ibu ada 1, 2, 3 ya, terus 1, 2, 3, 5, terus lagi ada saya beberapa, ada ribuan Bapak Ibu yang tadi saya lihat di sini, jemaah yang baru pertama kali hadir. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami mengundang untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan tempat yang tetap untuk beribadah, kami terus mengundang di tempat ini. Nah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman atau cyber. Silakan Dun. Oh nggak ada, Pak. Bapak Ibu saya menekankan ada kan untuk menekankan ada beberapa pengumuman atau penyampaian Bapak Ibu. Di sini ada ibadah Rockman. Mana suaranya Rockman? Mana suaranya Rockman? Haleluya. Nah, Bapak Ibu udah gitu Rockman akan diadakan hari Sabtu tanggal 28. Tolong catat Bapak Ibu ya. Ibu-ibunya nggak ada sih, sorry. Rockman ya dari bapak-bapak.
Dan bukan bapak-bapak saja, tapi kaum pria. Mana suaranya kaum pria? Kaum pria, ini usianya bukan yang sudah menikah juga, tapi usia juga 20 tahun ke atas. Mana suaranya yang udah umur 20-an? Yang pria-pria saja. Nah, Bapak Ibu di sini ada itu tema dari ibadah Rockman, yaitu pria tangguh lahir dari proses Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya ulangi, di ibadah di Rockman ini adalah tema punya itu pria tangguh lahir dari proses Tuhan. Ada diberani oleh Bapak hamba Tuhan dari itu Pastor Chris Sasiang, yaitu tanggal 28 jam 5 sore. Yang setuju katakan. Nah, tempatnya yaitu di Cafe Marora, Cafe Shop. Nah, di Holtekam, ya, di kilometer 11, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada berapa pamfletnya, yaitu, nah, tanggal 28, ya, tanggal 28 hari Sabtu, ya, jam 5 sore di Cafe Marora, Cafe Shop di Holtekam, lantai 11, kilometer 11. Jauh sekali kayak hotel saja Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu ada pengumuman lagi yang ini yang terpenting dan sangat penting. Adakah Bapak Ibu yang belum berkomsel? Nah, di sana ada booth di belakang Bapak Ibu, ya, ada bapak-bapak dan ya saudara-saudara Bapak itu yang belum ikut komsel, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri, ya. Di sana akan dilayani ada beberapa bapak-bapak. Ya. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk itu kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Mari angkat tanganmu, Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sampai selama-lamanya Dia Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami berdoa ke hamba-Mu Tuhan Pastor Bertus Tuhan. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu.
Kemana hamba-Mu Tuhan pelayanannya, Tuhan Engkau mengurapi, Engkau memakai lebih lagi Tuhan. Berkata dahsyat luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak dan istrinya semuanya Tuhan. Apa yang dikerjakannya selalu berbuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada penyertaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa ini Tuhan Kau yang menuntun, memimpin dan memberkati Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajaran tingkat terendah. Tuhan Kau juga memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan, kami memberkati bangsa ini, memberkati negara ini. Kami percaya roh takut akan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk tanah ini. Papua diberkati Engkau, Papua diperdekakan, dimuliakan, dan seluruhnya Tuhan bangsa ini memuliakan nama-Mu. Papua Tuhan diberkati oleh Engkau. Papua Tuhan akan di tangan-Mu, diberkatilah. Papua shalom, kami berkati Tuhan. Dalam nama Yesus damai sejahtera sukacita turun atas kota ini. Berkati Bapak Gubernur, berkati Bapak Wakil Gubernur, pemerintahan wali kota dan sampai bupati yang ada. Kami percaya biarlah tangan-Mu menyertai kota ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu tempat ini. Aku berdoa Tuhan, kisarkan kasih-Mu melimpah dalam kehidupan-Mu. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Biarlah rangkaian ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami akan pulang. Biarlah kami pulang membawa damai sejahtera sukacita. Mari angkat jemaat Tuhan, kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera sukacita itu turunlah Engkau. Diberkatilah ketika Engkau masuk, diberkatilah ketika Engkau keluar, diberkatilah apa yang Engkau kerjakan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu. Apa saja yang Engkau kerjakan dibuat berhasil. Di dalam nama Yesus, jadilah pemberita Injil, jadilah kesaksian hidupmu kemana engkau saja pergi. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak, Israel tunas kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengumuman untuk para pekerja, jangan lupa ada Rock Journal. Untuk para pekerja,